بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambillah perbekalan kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala: "Idza mata ibnu Adam yanqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Yang artinya dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apabila anak Adam meninggal dunia. Ini artinya bahwa semua kita akan meninggal, semua kita akan mati. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang hidup selamanya, tidak ada. Semua akan mati. Tidak ada yang abadi. Apa yang kita rasakan di dunia ini, ma'asyiral muslimin rahimahullah, tidak ada yang abadi, tidak ada. Harta yang Anda miliki sekarang, yang miliki sekarang itu bukan harta yang abadi. Rumah yang Anda tempati bukan rumah selamanya, bukan. Pakaian yang Anda pakai, yang kita pakai bukan pakaian abadi selamanya, tidak. Makan, minum dan seterusnya, keluarga bukan semuanya. Semuanya akan sirna. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di bumi, di langit, semuanya akan binasa. Yang kekal hanya wajah Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha perkasa. Maka semua manusia akan didatangi oleh kematian. Tidak ada yang abadi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian juga keadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, sungguh engkau akan mati dan mereka semua juga demikian. Mereka akan mati. Tidak ada yang abadi. "Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun."
kemudian kalian kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berdebat, berkelahi, saling bantah-membantah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, maka hiduplah Anda sesuka Anda, hiduplah sesuka kalian, sebagaimana yang kalian perbuat begitulah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah mereka sesukanya, sebagaimana mereka lakukan di kehidupan ini, demikianlah mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebajikan, siapa yang berbuat amal saleh, siapa yang ibadah, siapa yang jujur, siapa yang mendekat kepada Allah, dibalas mereka dengan apa yang mereka perbuat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebiji dzarrah, sangat kecil keburukan itu, saya akan mereka temukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita harus ingat bahwa kehidupan kita bukan hanya sampai saat ini. Kehidupan kita bukan sampai di sini, tidak. Masih ada kehidupan yang panjang, masih ada kehidupan yang panjang, masih ada perjalanan yang jauh. Sehingga sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di akhir hayatnya beliau menangis. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di akhir-akhir hayatnya mendekati ajalnya beliau menangis. Dikatakan kepadanya, apa kamu menangis karena akan berpisah dengan dunia, dengan harta keluargamu? Beliau mengatakan, tidak, aku menangis bukan karena khawatir meninggalkan dunia, harta, benda dan keluargamu, tidak. Akan tetapi aku menangis di safar, karena jauhnya perjalanan. Masih jauh perjalanan kita, masih jauh. Wa qillatiz zad, sementara bekalku hanya sedikit menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus banyak mengingat bahwa sebagaimana yang kita perbuat di dunia ini, dengan itulah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semuanya harta, benda, keluarga, pangkat, jabatan, semuanya akan kita tinggalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan kalian akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semuanya kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu, tidak abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita kembali ke hadis yang awal, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya, terputus semua amal kita, terputus semua amal salehnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, kebaikannya, terputus semuanya, kecuali 3 perkara. Semoga kita memiliki 3 perkara ini, salah satu di antaranya. Yang pertama, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir kebaikannya, sedekah yang Anda keluarkan, sedekah yang kita keluarkan. Apa arti sedekah? Jamaah Allah, sedekah artinya bukti kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kejujuran iman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang abadi, inilah yang kekal. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang sahih, yaqulu ibnu Adam, anak Adam ini mengatakan, mali, dia mengatakan, ini hartaku, ini asetku, ini milikku, ini kekayaanku, ini tabunganku. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnayt. Hartamu adalah
apa yang kamu makan dan dia habis. Seberapa yang kita makan jemaah? Tidak banyak, tidak banyak. Tapi keharusan manusia kepada harta melebihi keharusannya dua serigala yang buas, yang lapar. Diletakkan serigala tersebut di segerombolan kambing, akan habis semuanya dimakan. Masyaallah muslim rahimahullah. Nabi sebutkan anak-anak mengatakan ini hartamu, ini hartamu, hartamu yang kamu makan habis. Wa ma labista fa'alai, apa yang kamu pakai usang. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, apa yang kamu sedekahkan itulah yang abadi. Itulah yang abadi. Bersedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jenis sedekah, banyak sekali. Pembangunan masjid, barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung yang terbuat dari rumputan kering, dia sedekahkan dengan hanya seharga itu. Nabi sebutkan banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Bersedekah untuk anak-anak yatim, bersedekah untuk fakir miskin, bersedekah untuk para ulama ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, bersedekah di jalan Allah, orang-orang miskin, janda-janda tolong, banyak sedekah. Dan Nabi SAW bersabda, fattaqun nar walau bi syaqqi tamrah, bertakwalah kalian kepada Allah walaupun dengan kalian bersedekah hanya dengan sebelah butir kurma. Maka sedekah itu bukan hanya milik orang kaya, sedekah itu milik orang-orang yang beriman, sedekah itu milik orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW yang terus mengalir pahalanya adalah al-ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang kita amalkan. Ma'asyarul muslimin rahimahullah. Kita tahu bahwa ibadah hanya kepada Allah, kita sembah hanya Allah, kita meminta hanya kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, kita takut hanya kepada Allah, kita harap hanya kepada Allah. Yang menjadikan kita melarat, miskin, bukan manusia, bukan manusia. Betapa banyak orang-orang yang bergantung kepada manusia, seorang manusia yang menjadikan dia kaya miskin, seorang manusia berikan dia rezeki tidak, sehingga banyak yang putus asa. Ketika zaman sekarang, ketika zaman kredit, zaman krisis, zaman semuanya mahal, harga naik, takut dia hidup, takut dia punya anak, cukuplah anak cuma satu. Kenapa? Zaman semakin mahal harganya, ya susah kehidupan, anak satu aja sulit, apalagi yang lain. Sehingga tidak baik, tidak jarang kita lihat ada orang-orang yang bunuh diri, takut miskin, takut kelaparan dan sebagainya. Ma'asyarul muslimin rahimahullah, datang para sahabat kepada Nabi SAW. Dia menurunkan harga naik, dia menurunkan harga naik, harga makanan pokok naik. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, sa'id lana ghalla min as'ar fi ahli Rasulullah SAW. Naik harga barang di zaman Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong kasih harga yang Rasul biar turun. Maka Nabi SAW mengatakan, al-musa'iru huwa Allah, yang menentukan harga itu adalah Allah, yang menjadikan mahal, yang menjadikan murah, yang menjadikan kaya, yang menjadikan miskin, yang menjadikan susah, yang menjadikan senang, Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang yang rahimahullah, betapa banyak sekarang manusia seolah-olah yang menjadikan semuanya ini adalah manusia, ulah manusia. Tidak, orang-orang beriman dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya. Siapapun yang menjadi pemimpin, siapapun yang menjadi penguasa, siapapun yang menjabat, siapapun yang berdagang, siapapun yang berjual beli, ingat, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus yakin itu. Ini ilmu tauhid. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang berikutnya ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa salat itu wajib, kita amalkan. Ilmu yang bermanfaat, kita tahu salat itu wajib, kita amalkan. Betapa banyak manusia yang muslim, yang mereka muslim, mereka tidak salat, mereka tidak salat, mereka tidak salat, sibuk mencari dunia,
sibuk mencari dunia di terik panas matahari yang sangat, mengangkat barang-barang berat, tempat yang tak seberapa, ditinggalkan salat, miskin dunia wal akhirah. Waliyadzubillah. Ilmu yang bermanfaat kita amalkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terus mengalir pahalanya yang ketiga, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kalaulah kita orang yang pas-pasan misalkan dalam ilmu kita, baca Quran kita seadanya, ilmu kita seadanya, maka mudah-mudahan berdoa semoga anak, cucu dan keturunan kita ada di antara mereka orang-orang yang berilmu insyaallah. Kemudian yang ketiga yang terus mengalir pahalanya adalah anak saleh yang mendoakan kita. Anak saleh yang mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak saleh mahal harganya. Anak saleh tidak akan didapatkan kecuali anak-anak yang terbentuk, yang terdidik di atas pelajaran dan pendidikan agama dari orang tuanya. Anak saleh anak yang mahal harganya. Dia bermanfaat di dunia bahkan di akhirat. Ketika nanti akan ada orang-orang yang dia hampir dicampakkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah di pintu neraka, waliyadzubillah. Mereka sudah di pintu neraka. Maka datang anaknya yang saleh, dia mengatakan, ya Allah, itu ayahku ya Allah, ya Allah itu ibuku ya Allah, itu orang tuaku ya Allah. Aku tidak akan mau masuk ke dalam surga ya Allah. Aku tidak mau melihat mereka dicampakkan ke dalam neraka. Sehingga diberikan syafaat oleh anak-anaknya yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari jaga anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang salah tapi anaknya tidak salat. Jangan sampai Anda menjaga salat sementara anak tidak salat, akan dimintai pertanggungjawabannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qufuhum innahum mas'ulun. Berikan mereka para ayah, para ibu, mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa masuk surga sampai bertaubat anak-anak mereka. Jangan sampai kita menjadi orang baik sementara anak-anak kita biarkan. Anak-anak kita biarkan pergaulan bebas. Makanan minuman mereka tidak kita jaga. Mereka mengkonsumsi barang-barang yang haram, pergaulan-pergaulan yang bebas, tidak kita perhatikan. Anak-anak wanita tidak kita biarkan bermaksiat, waliyadzubillah. Tidak ada rasa cemburu dalam hati kita. Nabi alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata dayyur. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak ada cemburu dalam hatinya. Tidak cemburu melihat anaknya bermaksiat, tidak cemburu melihat anaknya belum salat, tidak cemburu melihat anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah semua kita yang ada di sini dan kaum muslimin semuanya insyaallah mendapatkan tiga tadi. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak saleh yang mendoakan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.